Halo Baguser, kali ini kita angkat alur cerita lanjutan film Die Hard yang pertama. Ya, Die Hard yang kedua ini masih dibintangi oleh Bruce Willis yang menjadi aktor utamanya. Memang polisi yang satu ini susah banget matinya. Ya cocok sama judulnya, Die Hard. Film Die Hard yang kedua ini pasti lebih seru. Tapi sebelum menyimak lebih lanjut, yuk segera subscribe channel Film Bagus. Nyalakan notifikasinya agar kamu langsung cus ke TKP ya. Awal kisahnya sama John McClane selalu tertimpa masalah. Kali ini masalahnya adalah dia salah parkir mobil di Bandara Dulles dan ditilang oleh polisi bandara. John McClane ke bandara karena ingin menjemput istrinya Holly. Di adegan lain, ada sejumlah orang yang kelihatannya jahat sedang mempersiapkan sesuatu. Mereka sempat berpapasan dengan John McClane, namun masih tidak ada yang mencurigakan. Gerombolan mencurigakan ini nampaknya berkaitan dengan ekstradisi seorang jenderal yang bernama Ramon Esperanza ke Amerika Serikat. Jenderal ini ternyata menyalahgunakan uang untuk pengedaran kokain. Sementara itu di sebuah gereja, ada beberapa orang menyamar ingin melakukan perbaikan instalasi gereja. Tetapi ternyata mereka membunuh penjaga gereja tersebut. Ternyata gereja itu akan dibuat untuk markas dari gerombolan penjahat itu. Di Bandara Dulles cukup sibuk hari itu, dan beberapa media sudah berkumpul untuk meliput kedatangan Jenderal Esperanza. Ketika para gerombolan penjahat itu sedang mempersiapkan sesuatu, John sudah mencurigai sesuatu bakal terjadi. Apalagi terlihat beberapa orang mencurigakan itu membawa sebuah kotak dan persenjataan. Nah, karena curiga, John McClane mencoba melaporkan hal itu kepada polisi setempat. Namun ternyata polisi itu tadi yang menilang mobil John. Nggak jadi lapor deh. Nah, seorang wartawan mencoba mewawancarai seorang dari orang yang berpapasan dengan John. Ternyata seorang kolonel, namanya Kolonel Sturt. Sturt tidak mau diwawancarai oleh wartawan itu. John terus mengikuti gerombolan penjahat itu. John yang berhasil menyelinap langsung menanyai mereka sedang apa. Namun John disambut dengan tembakan. Mereka akhirnya terlibat saling tembak. John terlibat perkelahian, dan satu orang dari mereka berhasil dibunuh oleh John. Satu laginya meloloskan diri, namun John McClane lah yang ditangkap polisi bandara. Setelah menemukan identitas polisinya, John dibebaskan oleh polisi. Namun John ingin menemui kapten bandara, karena kapten bandara tidak menutup area TKP untuk diselidiki lebih lanjut. John menemui Kapten Lorenzo, sang kepala polisi bandara. John ingin polisi bandara segera menutup bandara untuk penyelidikan, karena menurut John, dugaan penjahat itu adalah penjahat internasional. Namun, Kapten Lorenzo tidak mau menutup bandara, malah langsung mengusir John McClane. John McClane tidak kurang akal. Dia keluar langsung mengambil sidik jari orang yang mati tadi. McClane mengirimkan data sidik jari itu kepada Powell. Powell adalah teman John saat kejadian di Nakatomi Plaza. Dan adegan berpindah di ruangan radar di mana cuaca di luar bandara sedang turun salju lebat dan perkiraan cuaca bakal ada badai. Sedangkan pesawat yang ditumpangi Holly dalam perjalanan tentu saja sedikit terlambat karena permasalahan cuaca. Kemudian sidik jari yang dikirimkan ke Powell sudah diperiksa. Ternyata penjahat yang dibunuh oleh John McClane tadi sudah dinyatakan tewas sejak 2 tahun lalu. Hal ini membuat John McClane tambah curiga. Ketika John sedang mencoba mencari tahu kejadian sebenarnya, ada wartawan yang mengenalinya sebagai polisi yang terlibat di Nakatomi Plaza. Wartawan itu curiga orang mati di bandara tersebut ada kaitannya dengan John McClane. Namun John berusaha menghindari wartawan itu. John masuk ke area pengawasan radar bandara dan bertemu dengan kepala bandara yang bernama Trudeau dan Kapten Lorenzo. John memberitahukan temuannya. Di adegan lainnya, para gerombolan penjahat Kolonel Sturt berhasil menyadap bandara. Ini membuktikan ucapan John McClane bahwa ada penjahat yang ingin mengacaukan bandara. Lampu landasan bandara tiba-tiba dipadamkan oleh gerombolan Kolonel Sturt. Situasi tiba-tiba menjadi kacau. Banyak pesawat akan mendarat menjadi gagal mendarat. Sekejap, Kolonel Sturt menghubungi Trudeau dan mengancam akan membuat kacau seluruh penerbangan. Sturt menginginkan pesawat yang ditumpangi Jenderal Esperanza untuk dia kuasai kembali sehingga bisa membebaskan Jenderal Esperanza. Sekarang keadaan semakin tidak terkendali karena semua peralatan telah dikendalikan oleh gerombolan penjahat.
Kapten Lorenzo mengusir John McClane dan seorang wartawan yang masuk tiba-tiba di area radar bandara. John yang khawatir dengan keselamatan istrinya, Holly, tidak mau diusir begitu saja. Di dalam lift, John keluar lewat atap, kemudian menyelinap dan bertemu dengan petugas kebersihan bernama Marvin. Marvin memberikan denah bandara kepada John karena ingin menuju tempat pemancar utama bandara. Sementara keadaan bandara semakin kacau. Banyak pesawat harus bertahan memutar-mutar di atas bandara karena tidak bisa turun. Kemudian polisi khusus bandara juga menuju pemancar utama bandara. Ternyata gerombolan penjahat yang menyamar sudah berada di sana dan langsung menembak pasukan polisi bandara. Terjadilah adegan tembak-menembak. John McClane yang masuk lewat cerobong udara mendengar tembakan langsung menuju tempat yang sama. Polisi khusus bandara ditembak habis. Mereka mati semua, kecuali kepala operator. Sementara biasa, John McClane muncul di saat yang tepat dan berhasil membabat habis semua penjahat tersebut. Namun pemancar utama tiba-tiba meledak, sehingga bandara gagal menguasai radar sistem tersebut. Stuart menghubungi bandara dan mengancam seluruh petugas bandara. Apalagi identitas McClane telah diketahui oleh Stuart. Stuart kemudian mensabotase pesawat yang mendarat dengan merubah kode ketinggian landasan. Seluruh petugas bandara tak mampu mencegah sabotase Stuart. McClane pun mencoba memberikan tanda untuk pesawat yang akan mendarat, namun semua usaha itu sia-sia. Pesawat gagal mendarat dan akhirnya meledak, menewaskan seluruh orang dalam pesawat. Trudeau, kepala bandara, sudah merasa tak sanggup melawan gerombolan Stuart dan meminta bantuan pemerintah yang akan mengirimkan pasukan khusus anti-teroris untuk menghadapi Stuart. Pasukan anti-teroris itu telah mendarat di bandara yang dikomandoi oleh Mayor Grant, yang dulunya anak buah Kolonel Stuart. Di adegan lain, Jenderal Esperanza berhasil merebut kendali pesawatnya dan menghubungi Stuart untuk permintaan mendarat. Percakapan itu berhasil disadap oleh John McClane. John berusaha menuju landasan pacu yang akan dituju oleh Jenderal Esperanza. Stuart menghidupkan lampu landasan, dan Jenderal Esperanza akan segera mendarat. Nah, ketika Esperanza mendarat, McClane yang berada di basement langsung menuju pesawat dan menodongkan pistol kepada Esperanza. Namun Stuart datang langsung menembaki John. John menghindar dan masuk ruang kokpit. Mengetahui John masuk ruang kokpit, Stuart langsung memberontok kokpit dengan banyak tembakan. Tapi namanya polisi yang susah mati ya, McClane masih hidup. Namun Stuart langsung melemparkan banyak granat. McClane menuju kursi pelontar dan kokpit meledak. Sekali lagi, John McClane luput dari kematian. Polisi segera datang. Gerombolan Stuart kembali ke markas di gereja. Sementara itu, pesawat yang ditumpangi oleh Holly sudah mulai kehabisan bahan bakar. Para penumpang mulai gugup. Mayor Grant yang memimpin pasukan anti-teroris nampak kesal apa yang dilakukan oleh McClane. Dia membentak McClane agar tidak turut campur urusan teroris ini. Namun, John McClane mendapatkan bantuan operator bandara, yaitu Barnes. Barnes mencurigai bahwa gerombolan Stuart tidak jauh dari bandara. Dia menunjukkan sebuah denah bandara 12 tahun yang lalu, dan ada sebuah gereja di kawasan bandara. Akhirnya, John dan Barnes menuju tempat itu. John menyuruh Barnes menghubungi bandara, sedangkan John menyelinap ke gereja. Namun John ketahuan oleh penjaga dan terlibat perkelahian. Barnes yang menghubungi bandara membuat pasukan Mayor Grant langsung menuju TKP. John yang berkelahi dengan penjaga sekali lagi berhasil membunuhnya. Pasukan Mayor Grant sudah berada di tempat dan siap menyerbu, namun diketahui oleh Stuart. Dan terjadilah tembak-menembak yang seru. Jenderal Esperanza dilarikan dengan kendaraan motor salju. Mengetahui keadaan itu, John menembak salah satu pengendara motor salju itu dan berhasil. Terus John mengejar Stuart dengan motor itu dan berhasil merebut senapan otomatisnya. John terus mengejar dan langsung berhadapan dengan Stuart. Tembakan John sama sekali tidak membuat musuhnya tertembak sama sekali. Namun Stuart berhasil membuat motor salju John meledak. Sesaat, John curiga kenapa tembakannya seperti peluru kosong. Setelah diperiksa, ternyata benar. Senapan otomatisnya itu hanya berisi peluru kosong saja. Ternyata, Mayor Grant dan Kolonel Stuart bersekongkol untuk melepaskan Jenderal Esperanza. Hal ini tidak diduga oleh seluruh petugas bandara, termasuk John McClane. John McClane dibantu Marvin menemui Lorenzo.
dan membuktikan bahwa selama ini dibohongi oleh Mayor Grant. Mayor Grant adalah komplotan dari Stuart. Keadaan semakin kacau di bandara setelah seorang reporter melakukan siaran langsung dari telepon pesawat untuk menyiarkan keadaan sebenarnya bahwa ada teroris yang menguasai bandara. Semua orang di bandara panik. Semua keluar bandara dengan berdesak-desakan. Reporter itu menyebar ketakutan, namun akhirnya berhasil dihentikan oleh Holly dengan sengatan listrik. John McClane meminta tolong wartawan televisi untuk mengantarkan dirinya ke landasan, di mana Stuart akan melarikan diri dengan naik helikopter. John McClane melompat ke sayap pesawat itu. John mengganjal sayap pesawat dengan jaketnya sehingga tidak bisa terbang. Kemudian Mayor Grant menuju sayap pesawat dan terlibat perkelahian dengan John. Dengan ketangguhannya yang di luar nalar, John berhasil mengalahkan Mayor Grant. Kini giliran Stuart menyingkirkan John. Mereka berkelahi. John terkena tendangan hampir jatuh, namun tangannya masih bisa berpegangan dengan bagian handle bahan bakar pesawat. Akhirnya John jatuh, namun berhasil membuka saluran bahan bakar pesawat. Bahan bakar pesawat muntah keluar. Dan dengan tertatih, John McClane langsung mengeluarkan pemantik apinya dan membakar tumpahan bahan bakar pesawat tersebut. Pesawat Stuart yang mulai terbang akhirnya meledak. Sekali lagi, John selamat dan membuat pesawat yang semula tak bisa mendarat berhasil mendarat semua. Selamat ya, John McClane ini benar-benar susah mati orangnya. John bahagia ketemu istrinya Holly dan hadiahnya surat tilang mobil John McClane dirobek-robek oleh Lorenzo. What the hell? Oke Baguser, film Die Hard 2 sudah selesai. Gimana, seru kan? Kita nanti akan sajikan Die Hard 3 untuk kalian semua. Sekarang silakan subscribe dan nyalakan lonceng akun Film Bagus dan nantikan alur cerita menarik lainnya. Terima kasih.